Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Febrianti dengan NIM D113230020 dari kelas A D3 Manajemen Perusahaan Pagi akan mempresentasikan tentang makalah kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Dalam Islam ada 4 khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafat untuk mengatur kehidupan kaum muslim, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau pemerintahan dan pemimpin agama. Selama masa kepemimpinan, para khalifah banyak mencatatkan prestasi bagi peradaban Islam sebagai umat muslim. Sudah sepatutnya bagi kita untuk mengambil hikmah dari kemajuan-kemajuan yang dicapai Islam. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau negara. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang Khulafaur Ar-Rasyidin ini juga dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 100, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan, peradaban, dan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar disebut sebagai Khalifah Rasulullah yang dalam pertumbuhan selanjutnya disebut Khalifah saja. Abu Bakar menjadi Khalifah di tahun 632 Masehi dan usia kepemimpinannya hanya 2 tahun karena pada tahun 634 Masehi Abu Bakar meninggal dunia. Menurut Fakhruddin, Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah disebabkan beberapa hal. Yang pertama, dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Yang kedua, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Yang ketiga, dipercaya oleh rakyat sehingga beliau dapat gelar As-Siddiq. Yang keempat, seseorang yang dermawan. Yang kelima, Abu Bakar adalah sahabat yang diperintah Rasulullah SAW menjadi imam sholat jamaah. Yang keenam, Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Lalu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada 634 sampai 644 Masehi. Pada zaman Umar bin Khattab, perluasan daerah dakwah terjadi dengan cepat, sehingga Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, dan Basrah. Lalu ada Kufah, Palestina, dan Mesir.
beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran, gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jabatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jabatan pekerjaan umum. Selain itu, Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun Hijriah. Periode pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun, yakni 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Dan masa jabatannya berakhir dengan kematian karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Lalu yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada 644-655 Masehi. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun dan terjadi perluasan wilayah kekuasaan dan dakwah sampai ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan. Berhasil disebut ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan. Muncul perasaan tidak puas dan kecewa terhadap sistem pemerintahannya. Jasa Khalifah Utsman diantaranya membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Utsman juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Lalu yang terakhir, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada 656 sampai 661 Masehi. Setelah Utsman bin Affan wafat, masyarakat Islam beramai-ramai membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun dan nasibnya sama dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yaitu mati terbunuh. Selama masa pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai tantangan dan pergolaan. Sehingga pada masa pemerintahannya tidak ada masa sedikit pun yang dapat dikatakan stabil. Kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Tetapi kedudukan Hasan pun lemah, sementara Muawiyah semakin kuat dan akhirnya Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi di sisi lain, perjanjian itu juga menguntungkan Muawiyah yang menyebabkannya menjadi seorang penguasa absolut dalam Islam. Maka tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah Islam sebagai tahun jamaah. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah pertumbuhan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana selama hayat hingga masa-masa menjadi khalifah. Lalu, umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Dalam artian, ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara, apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak, dan mereka tidak ragu terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Amirul Mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakan syariat Islam itu. Ajaran Islam menjadi ruh daripada perjuangan mereka. Sekian presentasi makalah saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.